Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Great, all of you are fine. Here, Miss Wiji is also fine too. Thank you. Well, for today, we will discuss our English class on chapter 4, and the title is This is My World. In this part, we will study how to state things, animals, and public places around us. Kita mau mempelajari pada bab 4, yaitu inilah dunia saya. Apa saja akan kita bahas, yaitu bagaimana cara menyatakan sesuatu, benda-benda, binatang, dan tempat-tempat umum di sekitar kita. The next, we will discuss about subjects. Nah, kita di sini mau belajar dulu untuk mengingatkan kalian tentang subjects atau pelaku yang dipakai ketika kita mempelajari bahasa Inggris. Subjects: I, you, we, they, she, he, it. Dan di sini ada to be bentuk present, ada artinya, dan penggunaan has atau have. Untuk I, subjeknya am, you, we, they menggunakan are, she, he, it menggunakan is. I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, she, dia satu perempuan, he, dia satu laki-laki, it, benda atau binatang. The next, untuk penggunaan has atau have, kalau I, you, we, they menggunakan have, she, he, it menggunakan has. Jangan lupa untuk to be dan penggunaan has serta have harus dihafal supaya nanti lebih mudah untuk belajarnya. Oke, berikutnya we will continue to this part penggunaan there is and there are. Untuk there is digunakan untuk menyatakan bahwa benda itu jumlahnya satu atau sebuah. Sedangkan there are ada benda lebih dari satu. For example, there is a book on the table. There is one book on the table. Ada sebuah atau satu buku di atas meja. There are 2 books in my bag. There are 3 books in my bag. There are many books under the chair. Kita lihat bedanya. Kalau there is, bendanya hanya satu. Kalau there are dan there are many, bendanya lebih dari satu. Kalau many itu artinya banyak, dan jangan lupa ada tambahan s di belakang benda tersebut. Selanjutnya, ada ini pengecualian. There is an eraser. There is an envelope on the table. There is an oven. There is an air conditioner.
Nah, di sini kita menggunakan en karena bertemu dengan benda yang diawali dengan vokal a, i, u, e, o. Dan vokal itu juga dibaca vokal. Ada sebuah penghapus. Ada sebuah amplop di atas meja. Ada sebuah oven dan ada sebuah AC. The next, kita mau belajar penggunaan has dan have. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau I, you, we, they menggunakan have, she, he, it menggunakan has. I, you, we, they have a book. I, you, we, they have 2 books. I, you, we, they have many books. She, he has a book. She, he has 2 books. She, he has many books. Rabbit atau it has 2 long ears. Rabbit itu kelinci, has mempunyai 2 telinga yang panjang. Nah, di sini kita harus mengingat penggunaan there is dan there are. Perhatikan bedanya ya. Kalau there is jumlahnya hanya 1 atau sebuah. Kalau there are jumlah bendanya lebih dari 1. And then prepositions of place. Kata depan of place. Tentang tempat. Yuk kita baca bersama-sama. Under di bawah. Behind di belakang. Inside di dalam. Above di atas, tidak menempel. On di atas, menempel. In front of, di depan. Out, close to, di luar. Between, di antara titik-titik dan titik-titik. Across, berseberangan. Next to, bersebelahan. Kita lihat, ini ada kucing, posisinya berada di bawah kardus. Under. Kucingnya di belakang kardus, behind. Inside berada di dalam kardus. Above di atas dan tidak menempel. Bisa juga tergantung ya kalau ada pengaitnya atau talinya. On di atas dan menempel. In front of, kucing ini posisinya di depan kardus. Out atau close to, di luar atau dekat. Sedangkan between itu di antara titik-titik dan titik-titik. Burung ini berada di antara kardus yang tertelungkap dan terbuka. Across itu berseberangan dan next to bersebelahan. Nah, kita ketemu dengan proses yang di sini. Ada ayah dan anaknya mau menuju ke suatu tempat, tapi dalam perjalanan mereka bertemu dengan banyak gedung. Kita lihat dulu, please repeat after me, diulang setelah saya, sehingga kalian nanti mudah untuk mengucapkan dalam bahasa Inggris. Ini ayah yang berkata,
This building on the left is a bank. The bank and the tax office are next to each other. The building on the right of us is a post office. The building next to post office is a school. The post office is next to a school. The building in front of us is a hospital. The hospital is across the police station. The building on the corner is a police station. Di sini kita akan mempelajari bagaimana ayah tersebut mengajak anaknya, dan on the way, dalam perjalanan, ayah berkata, "This building on the left is a bank." Bangunan di sebelah atau gedung di sebelah kiri kita itu adalah sebuah bank. The bank and the tax office are next to each other. Bank dan kantor pajak itu next to, bersebelahan satu sama lain. The building on the right of us is a post office. Nah, ketika ayah ini sampai di sini, ayahnya berkata, kalau gedung di sebelah kanan kita itu adalah sebuah kantor pos. The next, the building next to post office is a school. Gedung di dekat atau bersebelahan dengan kantor pos adalah sebuah sekolah. The post office is next to a school. Ini kantor pos ini bersebelahan dengan sebuah sekolah. Kemudian ayah sudah sampai sini, berdiri di sini berkata, "The building in front of us is a hospital." Nah, gedung di depan kita itu adalah sebuah rumah sakit. The hospital is across the police station. Nah, rumah sakit ini across, berseberangan dengan kantor polisi. Across itu ini, ya. Ini juga across namanya. Across antara ini dan ini dan ini, ya. Ini dan ini dan ini dan ini berarti berseberangan. The building on the corner is a police station. Gedung yang di pojok itu adalah sebuah kantor polisi. Well, students, now we find many things in the classroom. Di kelas kalian ada ya benda-benda ini? Ada semua? Oke, great. Nah, berikutnya, please repeat after me. Diulang setelah saya. A globe, a cupboard, a clock, a pot, a book, a table, a desk, a chair, a picture, an air conditioner, a door, a window, a wall, a floor. Tugas kalian yaitu mencari kosakata yang sulit, ditulis di buku tulis, dan you have to memorize them. Harus dihafal, diingat. Jadi, karena benda-benda itu ada di ruang kelas kalian. Nah, ada tugas nih, bagaimana mendeskripsikan tentang sekolah kalian. My beloved school. My school is SMP Negeri 1 Wanadadi. It has 22 classrooms, 1 teacher's room, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. SMP saya adalah SMP 1 Wanadadi. Sekolah itu mempunyai 22 ruang kelas,
satu ruang guru, dan apa saja ya dicari harus keliling atau mungkin bisa tanya kepada Bapak Ibu guru. Kita juga menggunakan there is, ada apa di depan sekolah kita. Ada banyak apa di mana. Ada juga titik-titik di at the second floor, di lantai kedua. Nah, the computer laboratory, laboratorium komputer letaknya di mana? The next, things in the living room atau benda-benda yang berada di ruang tamu. Please repeat after me, diulang setelah saya. 2 bags, some pictures, many books, a lamp, a television, a bookcase, a telephone, a pair of curtains, a sofa, a table, a carpet. Nah, berdasarkan gambar ini ya pasti kalian sudah bisa menerka apa sih arti dari masing-masing benda-benda yang ada di ruang tamu ini. Kalian juga diminta untuk mendeskripsikan benda-benda. There are many things in the living room. Ada banyak barang di dalam ruang tamu. For example, there is a big window. Ada sebuah jendela yang besar. Next to the window, there is one big picture. Di dekat atau bersebelahan dengan window, jendela, ada sebuah lukisan besar. Ya, ini bersebelahan. Next to. Kalian bisa melanjutkan nomor 3 sampai nomor 6 atau bisa sampai nomor 10. Well, here we also find things in the dining room. Benda-benda yang ada di ruang makan. Please repeat after me. A chair, a bowl, a knife, a tablecloth, a rice bowl, a lunch box, a fork, a bottle, a spoon, a mug, a plate. Of course, I believe that all of you can find the meaning based on the pictures. And here you also have to describe things in the dining room. For example, there are many things at the dining table. There are 6 chairs at the dining table. Ada 6 kursi di sekitar atau di ruang makan tersebut. There is one big rice bowl on the table on the left. Ada satu mangkok nasi yang besar, tuh ya, mangkoknya tuh ukurannya besar, di atas meja di sebelah kiri. Nih, ya, udah ketemu? Well, students, this is your task to continue describing things in the dining room. Nah, ini sudah saya buat tulisannya, kalian tinggal mengisi melanjutkan. Ya, jadi ini space-nya lebih luas. And here we also get things in the living room atau ruang tamu. Please repeat after me. Ini sama dengan yang tadi, jadi kita skip saja. Oke, ini juga sama. Nah, berikutnya, aduh ini terasa sudah mengantuk karena kita sudah banyak belajar. But we have to continue studying. Ya.
harus tetap semangat belajar. Things in the bedroom, kamar tidur. Please repeat after me. A wardrobe, a pillow, a pillowcase, a bolster case, a bed, a bolster, a blanket, a lamp, a mirror, a table, a chair. Ya, ini ada tempat tidurnya sangat nyaman, ada wardrobe-nya, ada meja belajar, dan sebagainya. Kalian bisa mencari artinya dan diingat. Nah, ini tadi describing things in the bedroom. Kalian tugasnya ini ya, berdasarkan gambar itu. And the next, describing things in your bedroom. Tugas kalian yaitu mendeskripsikan benda-benda apa saja yang ada di dalam kamar tidur kalian. For example, there is a big window in my living room. Oh, bukan living room ini ya. Harusnya there is a big window in my bedroom. I have a small television on the small shelf. There is a telephone next to the television. Nah, ini kita harus berekspresi apa saja benda-benda yang ada di bedroom. Ya, kamar tidur milik kalian. And treng-treng, we find things in the kitchen. Usually your mother is doing everything every morning for preparing the meal for family. Ya, jadi kita juga akan belajar tentang benda-benda apa saja yang berada di dapur. Please repeat after me. A sink, a frying pan, a stove, a pan, a refrigerator, an oven, a cabinet. Well, of course, all of you have to find the meaning in bahasa Indonesia. Dan kita akan mendeskripsikan benda-benda yang ada di dapur. For example, there are many things in the kitchen. Ada banyak benda di dapur. There is a big stove next to the sink. Ada sebuah big stove, kompor yang besar, next to, di dekat to the sink, ini tempat cucian namanya, the sink atau bisa juga disebut wastafel. There is a frying pan on the stove. Ada sebuah panci penggorengan on di atas kompor. Your task, tugas kalian is continuing to describe things in the kitchen. Nah, di sini sudah saya buat, kalian tinggal melanjutkan ada apa saja yang berada di dapur, posisinya juga di mana, ya. The next, we also have things in the bathroom. Benda-benda yang berada di kamar mandi. Please repeat after me. A mirror, a shower, a sink, a scoop, a tub, a bucket, a toilet. Dengan gambar yang ada di situ, of course, all of you know the meaning. And here we will describe things in the bathroom. For example,
There are many things in the bathroom. Ada banyak benda di dalam kamar mandi. There is a tub in the bathroom. Ada tub, ini ya, bak mandi di dalam kamar mandi. There is also a shower on the wall. Ada juga shower. Ya, shower nih on the wall. Di atas menempel atau di tembok, bisa juga menempel di tembok, ya. Nah, kalian tugasnya mendeskripsikan benda-benda yang ada di kamar mandi. Ini sudah saya buat, tinggal kalian melanjutkan. Wow, here we find things in the garage atau benda-benda yang berada di garasi. A ceiling, a lamp, a shelf, a cabinet, a car, a rug, a bicycle, a motorcycle, a pump. Cukup lengkap benda-benda yang ada di dalam garasi ini. Nah, do you have a garage at your house? Apakah kalian punya garasi di rumah? Miss Wiji has a garage at my house. Nah, di sini ada deskripsi. I have no garage. Saya tidak punya garasi. This is the garage of our school. Ini adalah garasi sekolah kita. There is one car and many motorcycles. Nah, tapi yang dibayangkan itu yang diterjemahkan atau yang dibicarakan itu bukan yang ini ya. Bukan ini ya. Ini menjelaskan tentang garasi yang berada di sekolah. I have no garage, saya tidak punya garasi. And this is the garage of our school. Ini adalah garasi sekolah kita. Nah, kalau di sekolah biasanya there is one car and many motorcycles. Ada satu mobil dan banyak sepeda motor. Yaitu garasi yang berada di sekolah si penulis. Nah, tugas kalian di sini mendeskripsikan garasi yang berdasarkan gambar tadi. There are many things in the garage. Ada banyak benda di dalam garasi. There is one car, ada satu mobil. There is one motorcycle. It is a scooter. Ada satu sepeda motor dan ini adalah sebuah skuter Vespa. And your duty is continue writing about things in the garage. Di sini banyak sekali, tinggal mencari kosakatanya ada berapa saja, benda-bendanya, kemudian posisinya di mana. Jadi kalian bisa mendeskripsikan benda-benda yang ada di garasi tadi. Wow, it's beautiful place. Here we find things in the garage, in the garden. Banyak benda-benda yang ada di garden, kebun. Bisa disebut kebun, bisa juga disebut halaman. A tree, a bird cage, a bench, some flowers, a hoe, some pots, a watering can, a wheelbarrow, a spade. A cocoon, a fly, a ladybug, a cricket, a worm. Nah, ini benda-benda yang ada di kebun. And
We also have to describe things in the garden. I have a small garden in front of my house. Saya mempunyai small garden, kebun kecil di depan rumah saya. There is a star fruit tree there. There are many flies there. Ada sebuah pohon belimbing di sana. Ada juga banyak flies, lalat di sana. Butterflies juga boleh ya, karena banyak bunga jadi banyak butterflies, kupu-kupu. Nah, di sini kalian saya minta untuk menerjemahkan atau mendeskripsikan benda-benda yang ada di halaman atau boleh di kebun ya. There are many things in the garden, there are many trees in the yard. Boleh ini salah satunya pilih. There is a big cage on one tree. Ada sebuah, ini pakainya G ya, ini kurang tepat. There is a big cage on one tree. Ada sebuah cage, sangkar yang besar, sangkar burung yang besar. Ini, oh iya ya sebentar. Ini kurang R. There is a bird cage on one tree. Ada sebuah sangkar burung di pohon. There is a bird on it. Ada seekor burung di dalam sangkar itu. Nah, tugas kalian melanjutkan mengisi titik-titik yang sudah saya tulis. Well, okay, now we have already learned many things about this is my world on chapter 4, and I hope all of you have understood about the content of chapter 4. And I will close our meeting today. Please forgive me if I make mistake. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.